Tidak tahukah Anda apa yang Anda lakukan sedang mengancam kesehatan Anda? Saudara sedang bersama dengan saya dalam program Sehat Itu Mudah dari Heavenly Light Ministry YouTube channel Lighting the World, Serving the Lord. Dr. Howard Hay mengatakan orang yang memiliki kandungan darah yang bersifat asam besar kemungkinan akan terkena penyakit. Orang yang memiliki kadar tubuh yang alkali adalah orang yang sehat. Saat makanan dimetabolismekan, asam diproduksi di dalam tubuh yang kemudian akan dinetralisirkan oleh garam alkalin yang terdiri dari kalsium, magnesium, potasium, sodium. Makanan yang mengandung klorin, fosforus, sulfur, dan nitrogen, daging hewani dan karbohidrat akan cenderung bersifat asam. Sedangkan Dr. Don Colbert mengatakan, saya memiliki pasien yang tak terhitung banyaknya yang mengalami penyakit osteoartritis yang menyakitkan, yang telah mencoba berbagai jenis obat-obatan untuk mengobati artritis. Banyak dari mereka tidak merasakan sakit lagi setelah beberapa bulan menyesuaikan kadar urin mereka menjadi pH 7 dan pH 7,5 dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersifat alkalin yang mencukupi. Dan sebagai hasilnya sekarang banyak dari mereka yang tidak memerlukan obat-obatan lagi. Prinsip asam dan basa, yaitu pH. pH sendiri adalah kepanjangan dari potential of hydrogen, yaitu derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan yang diukur dengan skala 0 sampai dengan 14. Tinggi rendahnya pH air sangat dipengaruhi oleh kandungan mineral lain yang terdapat di dalam air. pH air standar sendiri itu terdiri dari 7 sampai dengan 8,5 pH. Dan pH air di bawah 7 itu akan bersifat asam ataupun asid. Sedangkan pH air di atas 8,5 akan bersifat basa atau alkalin. Tidak tahukah Anda apa yang Anda lakukan sedang mengancam kesehatan Anda? Berikut ini adalah poin-poin penting yang bisa menyebabkan kesehatan kita terancam. Yang pertama adalah begadang. Begadang, tubuh akan menjadi asam. Ya, siapa yang suka jam 1 malam masih nonton bola, nonton drakor, masih belum tidur, dan itu akan membuat metabolisme tubuh kita menjadi endokrin, serta endokrin yang membakar racun di dalam tubuh kita tersebut yang membuat tubuh kita menjadi asam. Orang yang biasanya suka begadang bakal lebih gampang mendapat penyakit kanker kronis daripada mereka yang merokok atau minum minuman beralkohol. Jadi kita harus ingat tidur di saat sebelum jam 10 malam. Yang kedua adalah camilan midnight. Apa itu camilan midnight? Camilan late night snack. Ya, tubuh akan menjadi asam. Di mana pada jam 8 malam ke atas, yaitu waktunya late night snack. Saat ini sudah tidak semestinya memasukkan makanan lagi karena tubuh kita bakal bekerja mengolah makanan saat kita tidur. Kondisi ini akan merusak tubuh kita serta menghasilkan racun di dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah tidak sarapan. Tidak sarapan bisa menjadikan tubuh kita juga menjadi asam. Nah, seringkali kita merasa bahwa di pagi hari karena sibuk, terburu-buru, kita meninggalkan sarapan. Tidak sarapan bukanlah sebuah rutinitas yang baik. Karena makan pagi haruslah cukup bergizi.
Dan pastikan makanan yang bisa memompa tenaga kita untuk kita melakukan rutinitas kita sepanjang hari. Yang berikutnya adalah yang keempat, tidak cukup berolahraga. Tidak cukup berolahraga akan membuat badan kita juga menjadi asam. Berkeringat karena olahraga di bawah sinar matahari akan menolong kita membuang zat-zat kotor di dalam tubuh kita. Tapi sekarang ini karena perubahan zaman, banyak sekali orang sudah jarang berolahraga di luar. Dan karena sibuknya seringkali bekerja di dalam kantor, sehingga membuat olahraga kita akan menjadi sedikit serta membuat badan kita menjadi asam. Yang berikutnya yang kelima, stres berlebihan. Stres terlalu berlebih akan membuat tubuh kita menjadi asam. Pernah dilakukan sebuah riset kepada 2 ekor tikus putih di dalam satu kandang, dan salah satu tikus ditutup matanya serta diganggu dengan tongkat. Maka yang terjadi 1 bulan kemudian, tikus yang ditutup matanya tadi rupanya terjadi pengasaman di dalam tubuhnya. Dan sesudah diteliti lebih lanjut, didapati oleh para peneliti bahwa tikus ini sedang mengalami kanker di dalam tubuh si tikus ini. Dan hal ini membuktikan bahwa makhluk hidup yang hidup dalam tekanan ataupun stres akan membuat tubuhnya menjadi asam serta memancing pertumbuhan sel kanker di dalam tubuhnya. Yang berikutnya adalah yang keenam, mengkonsumsi yang asam. Makanan penghasil asam yaitu biasanya terdapat di dalam roti yang bergluten, nasi, mie, kentang, singkong, ubi jalar, kacang-kacangan polong, daging, ikan, telur, keju, margarin, gula, kopi, teh, susu olahan, coklat, alkohol, soft drink, dan juga air distilasi atau reverse osmosis water. Es krim, soda, pasta, dan juga santan. Nah, sedangkan makanan yang menghasilkan basa adalah terdapat di dalam biasanya dalam sayur-sayuran. Asparagus, brokoli, kol, cabai, tomat, selada, bawang, mentimun, seledri, wortel, alpukat, buah-buahan yang lainnya, melon, semangka, dan buah-buahan yang lainnya. Dan makanan tersebut adalah menghasilkan basa. Sedangkan pH netral kita ada di 7. Asam sendiri akan berada pH di dalam 7 ke bawah. Dan untuk pH basa 7 ke atas. Yaitu tubuh akan menjadi sehat. Kalau kita berada di dalam memakan makanan di dalam pH 7 ke atas. Hari ini kita telah melihat beberapa kebiasaan-kebiasaan yang justru merusak tubuh kita sendiri. Tapi kita harus ingat, sehat itu mudah. Dengan memilih untuk tidak lagi memperlakukan tubuh dengan kebiasaan-kebiasaan merusak, kita sedang membuat tubuh kita menjadi sehat. Dan semoga pengetahuan kesehatan ini dapat menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.